Kak Toha dan Kak Subak akan segera bergabung. Ini mohon izin kami duluan, ya Prof. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini telah hadir bersama kita. Beliau adalah Profesor Dr. Ahmad Zaitul Hamdi MAG. Untuk tempat tanggal lahir Lamongan 18 Mei 1972. Jabatan saat ini adalah sebagai Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Daya Sumber Daya Manusia Kementerian Agama. Untuk Jabatan Bina Muda 4C, alamat rumahnya ada di Perumahan Star Safira Regency di Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Pengalaman jabatan, beliau pernah menjadi Kaprodi Studi Agama di Fakultas Usul D dan Filsafat, kemudian Ketua Jurusan Studi Agama Fakultas Usuluddin dan Filsafat, kemudian Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, kemudian Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, kemudian menjadi Direktur Diktis Direktorat Jenderal Kementerian Agama, Kementerian Agama. Untuk siang hari ini, beliau akan menyampaikan materi Core Values dan Employer Branding ASN. Dan izin kami sampaikan, Prof, siang hari ini kita bersama dengan 6 angkatan dari periode ketiga di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Jadi ada angkatan 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Itu Prof, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Prof. Inung, ya, panggilan beliau Prof. Inung. Sepenuhnya kami serahkan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. terima kasih Bu Hanafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Hanafa yang siang ini udah siang segini tapi masih kelihatan segar sekali ya. Masih kelihatan fresh gitu. Eh, Yang saya hormati para Wida Iswara yang mungkin ada yang bergabung dengan bersama kita. Yang saya hormati para peserta yang sudah mempersiapkan segala infrastruktur yang memungkinkan kita untuk bisa bertemu via Zoom ini. By the way, suara saya terdengar jelas nggak ya? Jelas, Jelas, Pak. bro. Jelas, bro. Dan yang tentu saja yang saya banggakan wajah-wajah yang masih segar, usia-usia muda, para newcomer, para pendatang baru, anak-anak muda yang saat ini sedang mengikuti Latsar dalam statusnya sebagai CPNS. Selamat, kalian udah bergabung dengan keluarga besar Kementerian Agama Republik Indonesia dan kita akan bersama-sama menyangga kementerian ini untuk mewujudkan visinya. Kalian nggak boleh lagi berkilah sebagai orang yang tidak ambil tanggung jawab untuk mewujudkan visi kementerian karena kalian semuanya sekarang udah menjadi bagian dari keluarga besar ini. Saya minta materi saya langsung di ini ya, agar bisa saya mungkin nggak bisa terlalu banyak, nggak bisa terlalu lama mendampingi kawan-kawan semuanya. Saya akan bicara tentang profesionalisme ASN. Nah, oke, lanjut ke yang tadi itu. Nah, saya selalu ingin mengatakan seperti ini. Mari kita lihat. Eh, Ibu Umaymah Latifah. Ibu Umaymah Latifah ini lahir tahun berapa?
kelahiran tahun berapa? Ya, Prof, izin menjawab. Saya kelahiran tahun 93, Prof. Oke. Coba mudah mudah sekali ya, 93. Tidak-tidaknya dibandingkan saya bayangin saya ini kelahiran 72. Oke, mari kita cek lagi. Sutarto, Sutarto Dwi Sutrisno. Kamu lahir tahun berapa? Tok, 93, Prof. 93. Tapi kok kelihatan lebih tua ya dari aku ya? Katanya Sutarto kurang ajar ngenyek ya. Mari, mari kita acak satu persatu ya. Kita acak satu persatu. Rahma Widya, Rahma Widya Puspita. Lahir tahun berapa, Rahma? Izin menjawab, Prof. Saya terlahir tahun 96. Oke, oh, lebih mudah lagi. Oke, coba coba kamu bayangin. Ini kita semuanya sedang menjaring generasi milenial untuk masuk ke dalam pegawai negeri. Coba lihat ya. Ini saya ini Gen X. Gen X ini sekarang komposisinya terbesar saat ini. Tapi komposisi setelah Gen X terbanyak itu adalah generasi kamu. Itu 18,7%. Sementara yang udah mau pensiun, udah mau mati-mati itu tinggal 4,5. Dan sudah mulai menyusul generasi yang jauh lebih muda, yaitu Gen Z udah masuk 0,022%. Bisa dilihat semua kan? Ini layar yang bisa lihat ya, Inaratul Faiza. Yang Bisa, manggut-manggut. Prof. Oke, yang manggut-manggut tuh. Ya. Nah, oke. Christina Adventi bisa lihat? Chris, itu wajah kamu Prof. kenapa blur kayak gitu nggak kelihatan ya? Iya, karena sinarnya. Oke. Aku aja nggak karena blur kayak gini jadi aku nggak tahu apakah cewek atau cowok gitu. Nah, apa yang ingin saya katakan itu seperti ini. Mudah sekali apa sih untuk ngomong tentang masalah profesionalisme? Ingat-ingat omongan saya, kita ini sekarang sedang bertemu pada tanggal 23 Juli 2025 pukul 13.07 saat ini. Dengarkan omongan saya tentang profesionalisme, wahai anak-anak muda. Oke, saya sangat tergantung pada kamu. Muhammad Ali Hasan. Muhammad Ali Hasan, pernah nggak kamu punya pengalaman pahit berurusan dengan birokrasi pemerintah? Sementara belum, Pak. Oke, kita cek. Latifa Azmi, pernah nggak kamu berurusan eh, mengurus sesuatu ke birokrasi pemerintah yang bulat, yang memerlukan uang, ngomongnya enggak tapi tetap menerima amplop, yang ruwet kemudian diterima dengan orang yang bahkan senyum saja nggak mau cenderung ketus. Nah, kemudian kita ilfil, pernah nggak kamu merasakan itu? Belum pernah sih, Pak. Oke, Ketika pergantian SIM juga enggak. oke. Nah, saya sekarang kasih tahu. Kamu lebih nyaman mana? Masuk ke bank, masuk ke kantor bank maksudnya, dengan masuk ke kantor Kementerian Agama. Begitu masuk gitu kamu merasa nyaman mana? Secara Bang, Bang. mengapa? Karena kamu diterima secara ramah kan? Iya. Iya, Pak. Oke. Ada orang di depan yang bahkan bahkan security-nya saja ramah sekali dan menolong kita ya. Ya, betul Iya, banget. Tanya Pak. Tempat Iya, bertanya. Pak. keperluannya apa. Tiba-tiba security itu petugas keamanan. Tiba-tiba kita berhadapan dengan sosok petugas keamanan yang seramah itu, senyaman itu, dan kita ditanya apa dan kemudian kita dibantu. Yang pengalaman itu nyaris kita nggak pernah menemukan di birokrasi pemerintah ya.
Ya, nah itu mudah sekali untuk mengukur profesionalitas itu mudah. Kalau kamu misuh-misuh ketika berurusan dengan satu birokrasi di sebuah kantor karena pelayanannya yang membuat kamu merasa nggak nyaman, orang menghadapi kamu tanpa senyuman, maka kalau kamu ingin menjadi pegawai kementerian yang profesional, hal mudahnya seperti ini saja. Teori-teori bisa kamu baca di buku. Ini bukan ujian, saya hanya pengen mentraining kamu. Sesuatu yang kamu tidak ingin mendapatkan perlakuan seperti apa dari seorang pegawai kantor ketika kamu berurusan sesuatu, maka hal yang sama juga jangan kamu lakukan kepada orang lain. Udah itu aja. Mudah kan? Semudah itu kan? Aina Sufia. Aina Sufia ini ngantuk. Kamu ngantuk nggak, In? Mboten, mboten, Prof. Nggih, matur suwun. Nyimak. Kalau kamu menginginkan datang ke sebuah kantor diterima dengan ramah dan dengan senyuman, maka hal yang sama juga kamu harus memberikannya. Oke. Masalah profesionalisme berdasarkan profesi atau berdasarkan posisi tertentu. Saya contohkan. Sekarang, Denok. Denok Deblong. Denok Rofiatur Rezeki. Ya, Bapak. Kamu udah punya anak nggak, Den? Sudah, Bapak. Oke. Mana tadi Denok kok hilang dari penglihatanku ini? Oke, siap, Pak. Oke. Kamu mau nggak anakmu diajar oleh guru yang bodoh, Den? Tidak mau, Pak. Mau nggak anakmu diajar oleh guru yang hanya bisa memberi nasihat muridnya untuk belajar, tapi gurunya sudah tak belajar? Tidak mau. Mau nggak anakmu diajar oleh guru yang mengajarkan tentang kejujuran, tapi gurunya sendiri kong kali kong dengan kepala sekolahnya melakukan korupsi bos? Sangat tidak mau, Pak. Kalau kita saja punya orang tua tidak menginginkan anak kita diajar oleh guru yang bodoh, maka bagaimana mungkin kalau kita sekarang diangkat sebagai guru, tapi sudah nggak pernah belajar dan nggak meningkatkan kompetensi, tapi sok-sokan di depan muridnya meminta muridnya untuk belajar. Menyuruh murid belajar itu baik, tapi bahwa memberi teladan seorang guru untuk tetap meningkatkan kompetensinya itu adalah kewajiban yang tidak mungkin untuk dihindari oleh seorang guru. Paham nggak? Manusia hanya memiliki standing moral yang firm kalau dia sendiri menyelesaikan dirinya pada standar moral itu. Nah, itu loh yang disebut dengan profesionalisme itu. Mudah kan caranya? Mengukur diri kita apakah kita profesional atau enggak itu mudah kan? Kalau kamu menjadi seorang penyuluh, kemudian kamu tidak memiliki kemampuan substantif di bidang keagamaan, yang perlu dipertanyakan gimana caranya kamu bisa sampai diangkat jadi penyuluh. Penyuluh agama sementara nggak ngerti agama. Kamu percaya nggak itu? Kalau kamu disuluh oleh penyuluh agama, sementara dia nggak ngerti agama, kamu percaya nggak itu? Hendy Rizky. Hah? Nggak percaya, Pak. Iya coba. Nggak akan percaya kan? Kalau kamu menjadi seorang penyuluh, kamu harus memiliki kompetensi di bidangmu. Kalau kamu menjadi seorang guru, kamu harus memiliki kompetensi di bidangmu. Kalau kamu menjadi peranata apa saja, kamu harus menjadi kompetensi di bidangmu. Kalau kamu nggak memiliki kompetensi di bidangmu, maka itu
sebelum kita ngomong tentang profesionalisme, itu kita tanyakan dulu loh, oh, manusia kayak gini kok bisa diterima itu gimana? Nah, kalau kementerian ini mengangkat anak-anak muda, generasi milenial, tapi ternyata kualitasnya ngehek, ya untuk apa? Rugi bandar dong. Bener ya? Rugi bandar kan? Rugi bandar. Wong yang kita harapkan itu anak-anak muda ini justru yang yang akan memberi pikiran-pikiran kreatif, yang inovatif, yang terus mendorong dirinya ke depan. Tapi kemudian ternyata anak-anak muda ini, Mbak Nafa, tolong di dipantau pegawai-pegawai baru. Kalau pegawai-pegawai baru itu ternyata mentalnya sama dengan pegawai yang udah mau pensiun, rugi kita, rugi. Kalau pegawai yang mau pensiun itu udah nggak punya motivasi, tinggal menghitung bulan karena udah mau pensiun, ya masih bisa saya maklumi. Kalau anak-anak muda baru masuk, kemudian setiap hari hanya kongko aja di kantor, nggak tahu pekerjaannya apa, nggak tahu bagaimana dia meningkatkan dirinya. Ya untuk apa kamu gagah-gagahan sebagai generasi milenial? Gitu. Ya mungkin saya punya mental jauh lebih muda dari kamu, sekalipun usia kamu jauh lebih muda dari saya. Seringkali bagi banyak orang, usia itu hanya deretan angka. Menjadi dewasa itu, menjadi tua itu niscaya. Menjadi dewasa itu pilihan. Paham nggak? Bisa dipahami ya? Oke, next, please. Next. Oke. Nah, next aja ini. Next. Next. Nah ini yang terus saya menginginkannya. Enggak, sebelumnya. Sebelum ini. Nah ini mudah sekali. Tolong rumus ini dihafalkan. Mudah banget. Kita ini akan dievaluasi kinerja kita kok. Bagi saya Mariono misalkan itu nggak akan saya evaluasi. Mariono itu mau sholat taraweh 20 rakaat atau 8 rakaat itu nggak akan kita evaluasi. Wong Mariono itu nggak sholat taraweh saja nggak apa-apa. Sholat taraweh itu sunnah. Gitu. Mariono itu seleranya eh, suka memelihara kumis atau enggak itu nggak penting. Oh, di kantor kok debat tentang masalah jenggot itu nggak penting. Bukan itu. Urusan Mariono berselera dengan Denny Ahmad berselera dengan kumis itu nggak ada urusannya. Saya nggak suka kumis, nggak ada urusannya. Yang akan kita lihat itu adalah kinerjanya. Ya, Yon, kinerja. Nah, kinerja itu dihasilkan dari apa sih? Ingat, ini rumusnya. Mungkin kamu sekarang CPNS, 10 tahun lagi mungkin kamu udah menjadi bagian dari pimpinan. Ingat-ingat. Untuk menghasilkan kinerja yang efektif, itu rumusnya dua. Itu adalah gabungan antara kompetensi dan lingkungan kerja. Sehebat apapun pimpinan menciptakan lingkungan kerja, tapi Yusrina, orang yang baru, Denny, Mufliha, Ahyan, Cahyono, Mariono, misalkan contohnya, ini kompetensinya nggak ada, ngehek. Itu mau diciptakan lingkungan kerja sebaik apapun, nggak akan menghasilkan kinerja yang baik. Ya, apa yang mau didorong? Wong kemampuannya nggak ada. Jadi kompetensi itu penting sekali. Tapi kompetensi saja tanpa didukung oleh lingkungan kerja yang baik, itu juga susah untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Orangnya baik-baik, tapi lingkungan kerjanya nggak sehat. Nah, gabungan dua-duanya, kompetensi dan lingkungan kerja inilah yang akan menciptakan, eh, yang akan menghasilkan kinerja yang efektif. Sekali lagi yang akan kita nilai dari orang per orang adalah kinerjanya. Dan itu ada poin-poinnya. Bukan urusan selera mau
mau jilbab dipakai agak menceng dikit atau nggak penting banget gitu. Kamu pakai kopiah atau nggak pakai kopiah itu nggak menjadi bagian dari penilaian kinerja. Jangan sampai kemudian debat tentang, wow, kamu kenapa nggak pakai kopiah, kenapa kopiah yang selera pakai kopiah ya pakai aja. Yang nggak berselera pakai kopiah ya nggak usah pakai kopiah. Dan itu nggak usah menjadi perdebatan, nggak usah menjadi merusak hubungan perkawanan. Oke? Nah, apalagi kemudian masalah-masalah khilafiyah. Nah, nggak perlu itu, ya. Itu nggak perlu. Next, please. Next. Ini, oke. Ini adalah berakhlak. Berpertama itu, ini penting sekali. Ini yang, ini, ini berakhlak. Semua ASN harus memiliki ini. Berpertama berorientasi layanan. Itu yang saya terus-menerus bilang. Saya itu, saya itu pernah ngamuk di sebuah puskesmas. Ngamuk sekali. Karena bayangin di puskesmas itu kan ada ada jam layanan yang dipampang di depan kan. Layanan mulai jam ini sampai jam ini. Saya datang mengantar anak saya yang mau ke Poligigi masih di jam layanan, tapi kemudian nggak dilayani. Saya marah sekali. Saya bilang saya ingin ketemu dengan kepalanya, gitu. Karena ini masih jam layanan, tapi saya nggak dilayani. Baru ketika saya marah kayak gitu, akhirnya saya dilayani. Ketika saya pertanyakan, mengapa saya nggak dilayanin? Karena mau ke Poligigi. Emang kenapa kalau Poligigi? Poligigi layanannya sampai jam, nggak sampai jam ini Pak, hanya sampai jam ini. Di mana pengumumannya? Saya bilang kayak gitu. Semua orang tahu Pak. Saya nggak tahu, berarti nggak semua orang tahu. Coba ngaconya. Itu puskesmas. Itu instansi negeri. Makanya saya bilang, awas kamu. Awas kamu jadi pegawai negeri kemudian sok-sokan bergaya bos minta dilayanin tapi nggak melayanin masyarakat. Ingat masyarakat itu adalah orang tua kamu sendiri. Itu bisa jadi ayah kamu sendiri, bisa jadi ibu kamu sendiri. Rasakan ya, rasakan. Kalau anak-anak muda menjadi pegawai negeri, udah bergaya bos, untuk apa? Untuk apa? Saya itu selalu berharap ke anak muda karena saya berharap ada perubahan. Saya sangat berharap kepada anak muda. Layani orang dengan baik. Belajarlah kepada instansi-instansi yang bisa memberi pelayanan baik. Masa kementerian kita itu cara pelayanannya kalah dengan Indomaret, Alfamart? Memalukan kan? Malu nggak kamu? Jadi saya berharap, mulailah aku sampean. Saya berharap tetap jadilah anak muda yang sadar, yang punya komitmen untuk perubahan yang semakin baik. Layani masyarakat dengan senyuman, senyum saja, ya. Tidak-tidaknya senyum. Saya tahu kalian bisa berkilah, saya sedang ada masalah. Semua orang punya masalah, emang hanya kamu aja yang punya masalah. Tapi masalahmu di rumah, Elvira Ziaul Haq, itu nggak usah dibawa-bawa ke kantor dan kemudian menjadikan masyarakat yang sedang berurusan dengan kita sebagai korban dari masalahmu. Ya nggak boleh. Ya kamu tetap tersenyum seperti itu kan manis senyumanmu itu. Senyum, bantu orang lain, bantu. Udah nanti dibaca sendiri. Dan yang terakhir ini, saya belum makan mulai pagi soalnya. Yang terakhir, saya wanti-wanti, jangan korupsi, ya, jangan korupsi. Udah, kalau kamu pernah melakukannya, demi Tuhan aku nggak menuduhmu demi Tuhan. Kalau kamu pernah melakukannya, apakah kamu yang arosinya, penyuapnya, maupun wal murtasinya, orang yang disuap, sudah, itu hanyalah masa lalu. Sejak saat ini,
bersumpahlah pada dirimu sendiri, kamu tidak akan menjadi atau terlibat dalam praktek korupsi. Mari kita bawa uang pulang, uang yang halal. Mari kita menghidupi anak-anak kita dengan uang halal, ya. Mari kita membangun tembok rumah kita dengan uang yang halal. Sudah. Ini ada berapa orang? Ada 261. Saya ingin menghimbau. Terus-menerus saya menghimbau seperti ini. Ibda binafsik, mulailah dari diri kita. Ya, mungkin kita melihat kanan kiri, tapi setidak-tidaknya diri kita nggak mengikutinya. Dan kalau saya bisa menanam perilaku bersih pegawai kementerian, pegawai negeri. Sekarang saya menanam ke 261 orang. Nanti di Latsar yang lain saya menanam kepada ratusan orang dengan pesan yang sama. Mari bawa uang halal pulang. Ya, jangan menolerir uang korupsi sekecil apapun. Karena ingat-ingat, sekali kamu menolerir mungkin hanya Rp1.000, besok kamu akan ketagihan Rp2.000. Besok lusa kamu akan ketagihan. Terus-menerus seperti itu. Tapi kalau kamu bisa menjaga dirimu, kamu akan makan uang halal, menghidupi anakmu dengan uang halal, menghidupi pasanganmu di rumah dengan uang halal, membangun rumah dengan uang halal, bersedekah dengan uang halal. Dan itu yang akan menjaga kita, dan itu yang akan menjaga negara ini. Oke? Jangan berjanjilah, bersumpahlah. Sampai kapanpun, jadi apapun, sampai pensiun, kita tidak akan menjadi pegawai negeri yang korup. Ya, janji ya, janji. Semuanya berjanji, berjanji di hatimu. Mari kita mari kita memutus sejarah masa lalu birokrasi pemerintahan yang bulat, yang nggak ramah, complicated, yang nggak melayani orang, yang kotor, yang belepotan, dan itu harus diputus oleh generasimu, generasi anak-anak muda, generasi milenial yang sekarang sedang diangkat sebagai pegawai negeri. Oke, itu nilai-nilai penting. Nilai-nilai yang lain silakan dibaca, itu penting semuanya, tapi saya hanya mengingatkan itu. Besok setelah Latsar, masuk ke kantor, jangan hanya bengong dan kongko seperti kongko di warung kopi. Kerjalah, kreatiflah, buat inovasi. Oke? Terus seperti itu. Baik, udah setengah jam. Ini juga saya punya ada sesi lagi, jadi saya nggak bisa berlama-lama dengan kamu, tapi semoga perjumpaan kita via Zoom yang singkat ini saya bisa menanam kebaikan di kamu semuanya sebagai pegawai negeri baru untuk menjadi bekal mengarungi masa-masa kamu sebagai pegawai negeri untuk yang akan datang. Terima kasih. Amin, Pak. Allahu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sehat selalu. Terima kasih banyak, Prof. Matur nuwun, Prof. Sehat selalu. Di sela-sela kesibukan beliau masih menyempatkan diri untuk memberikan materi Makasih, kepada Bapak. adik-adik. Oke, monggo Mas Oke. Iqbal, kalau Bapak mau les. Oh, Bapak, Prof, Saya mohon silakan. pamit ya. Siap Saya ya, mohon terima pamit. kasih Terima banyak. kasih, Mas Bapak. Rahmat sekali lagi. Ya, Prof. Terima kasih banyak, Bapak. Iya, Prof. Hati-hati. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, adik-adik, tadi materinya sudah disampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Ada 3 hal yang perlu diingat tadi ya, profesionalisme yang bisa kita ukur dengan bagaimana kita diperlakukan dengan baik, begitulah kita memperlakukan orang dengan baik. Jika kita tidak nyaman diperlakukan orang seperti itu, jangan sampai kita memperlakukan orang lain seperti itu. Dan adik-adik nanti yang dinilai adalah kinerjanya ya. Setelah adik-adik semua resmi bergabung menjadi PNS, maka akan ada penilaian kinerja bagi adik-adik. Dan yang satu lagi tadi yang pertama adalah tidak atau jangan pernah membawa
uang yang tidak halal ke rumah kita untuk makan keluarga kita, untuk anak-anak kita, karena anak-anak yang biasanya dibesarkan atau mendapatkan makan dari harta yang tidak halal biasanya akan susah diatur ya. Walaupun tidak semua anak yang susah diatur itu diberi makan harta yang tidak halal, tapi kalau harta itu didapatkan dengan cara yang tidak halal, pasti akan berimbas yang tidak baik terhadap keluarga kita. Seperti itu. Baik, semuanya sudah lega. Hari ini sudah selesai ya materinya ya. Atau masih ada materi lagi? Sudah, Ya, Bu. Udah, Bu. berarti Jadwal sudah sudah, bisa Bu. istirahat. J. Terima kasih adik-adik. J. Alhamdulillah. Terima Bu, kasih. wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Ada apa? Terima Terima kasih, Bu. Anapa. Oke, monggo silakan. J. Assalamualaikum, Gus. Bu. Waalaikumsalam.